Assalamualaikum, dengan Lutfi dari kafebisnis.com. Kali ini kita akan bahas tentang konfigurasi email. Jadi WP Afiliasi sudah menyediakan beberapa email otomatis ya untuk setiap peristiwa, setiap kegiatan di WP Afiliasi ini. Nah, di situ Anda bisa mengatur isi emailnya di menu pengaturan, kemudian masuk ke menu email ya, pengaturan email. Nanti halamannya akan seperti ini, ada banyak sekali pengaturan. Proses yang akan dikirim email ada sekitar 5 ya kalau tidak salah. Jadi proses ketika pendaftaran, kemudian ketika upgrade, lalu ketika pembelian produk lain, kemudian ketika pembelian produk lainnya diproses, dan terakhir adalah ketika komisi dibayarkan. Nah, Anda perlu tahu dulu, saya mulai dari atas ya. Jadi ini ada isian 2, nama adminnya dan email. Nah, ini bisa diganti sendiri. Kemudian alamat emailnya. Nah, usahakan alamat email ini add-nya sama dengan domainnya ya. Nah, di sini saya pakai domain kafebisnis.info, jadi ini juga kafebisnis.info. Kemudian nanti kalau pakai SMTP-nya pakai domain apa? Nah, ini harus sama dengan SMTP-nya. Kalau berbeda nanti biasanya masuk spam atau malah tidak terkirim ya. Jadi usahakan sama. Nah, kemudian ini juga perlu diketahui, jadi ada member field ini ya. Ini nanti isian untuk emailnya bisa ditaruh di judul dan di isi emailnya ya. Untuk kodenya ini. Nah, jadi ada 2, member field dan sponsor field. Nah, fieldnya ini nanti bisa diganti-ganti. Misalnya nama ya pakai member nama, gitu. Kalau telepon ya telepon gitu. Nah, selengkapnya kode fieldnya itu bisa klik di sini di readme. Ini saya klik kanan aja ya. Saya buka di tab baru. Nah, di sini ada readme. Nah, ini kan kodenya banyak. Nah, fieldnya itu ada banyak ini. Nah, sampai sini. Nah, misalnya ingin menampilkan nama member ya berarti member garis bawah nama. Kalau alamat ya member garis bawah alamat. Kalau kota ya member garis bawah kota gitu ya. Caranya seperti itu. Nah, ini saya sudah beri contoh ketika Anda install itu sudah langsung terisi ya. Misalnya ini notifikasi untuk admin. Jadi ketika ada yang daftar, admin dapat notifikasi member nama telah bergabung. Jadi member nama ini nanti akan diganti nama membernya. Kemudian ini juga member nama, member email, member username. Jadi nanti ini diganti email username-nya, email membernya, kemudian username ya, username dari member tersebut. Nah, kemudian untuk pengiriman ke sponsor, nah ini ada notifikasi ke sponsor, ini juga ada member nama. Nah, promosi Anda sukses. Nah, kalau Anda ingin ganti promosi nama sponsornya ya, ini kan misalnya si Bejo ya, Bejo dapat member namanya Citra gitu. Nah, di sini kalau Anda ingin promosi Bejo sukses itu, Citra telah bergabung. Nah, ini Anda ganti dengan sponsor nama. Nah, seperti ini. Jadi untuk nama sponsornya ya pakai sponsor nama. Kalau nama membernya itu nama member yang lagi daftar itu maksudnya, itu pakai member. Nah, seperti ini. Kemudian ini email ke member saat pendaftaran. Nah, ini kayak gini kan. Nah, ini kan misalnya Anda ingin member itu dikasih tahu sponsornya siapa. Jadi pendaftaran berhasil, segera login ke ini. Ini membernya dapat username, password, URL afiliasi. Nah, kemudian kita bisa tambahkan misalnya data sponsor Anda, nama, sponsor, nama. Kemudian misalnya email, sponsor, email. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau WhatsApp juga bisa, WhatsApp, sponsor, sponsor WhatsApp. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nanti ketika member daftar dia akan dapat data-data ini, data nama sponsornya, emailnya, kemudian WhatsAppnya apa gitu. Nah, kemudian ini data membernya tersebut. Oke, kemudian ini tadi ketika daftar itu ada 3 email ya, ke admin, ke sponsor, dan ke membernya.
Nah, kalau Anda ingin menonaktifkan salah satu, itu judulnya tinggal dikosongin aja. Ini dihapus gitu aja, dibuat kosong. Itu nanti misalnya adminnya dikosongi ini ya, nanti admin tidak akan dikasih tahu. Jadi hanya yang judulnya ada isinya aja yang dikirim. Kalau judulnya kosong tidak dikirim. Kemudian ini ada email ketika upgrade ya, ada dua, email ke member dan email ke sponsor. Nah, jadi selamat bergabung member nama. Ini kan membernya yang di upgrade ya, itu yang dapat email. Kemudian kalau ini mau ngasih sponsornya, ya Anda tulis di sini sponsor nama siapa atau nama membernya juga boleh. Kemudian email sponsor, nah ini juga bisa sponsor nama, selamat sponsor nama. Nah, jadi karena ini sponsornya ya, maka ucapannya ya tetap ke sponsornya, sponsor nama gitu. Selamat, Anda telah mendapat klien baru. Ini bisa ditambahkan misalnya nama member nama. Jadi nama member yang upgrade itu ya, nah, atau username member username. Nah seperti ini bisa diganti selamat, ganti namanya sponsor nama, telah mendapatkan klien baru. Nah seperti ini. Nah ini yang berbeda dari versi sebelumnya ya. Kalau versi sebelumnya itu kan terbatas ya, tidak sebanyak ini datanya yang bisa ditampilkan. Nah, untuk versi 34 ini semua field bisa dipakai ya. Nah, jadi yang di readme ini semuanya bisa dimunculkan. Kemudian apalagi upgrade sudah. Kemudian nah ini ketika ada pembelian produk lain, nah, nanti Anda bisa lihat cek di pengaturan produk ya untuk penjualan produk lain. Nah, nanti itu akan lebih banyak lagi opsinya. Nah, ini selain dari member dan sponsor ini ada juga namanya data produk. Nah, data produk ada 5 ya. Ini hanya berlaku untuk pembelian produk lain. Jadi kalau di email lainnya tidak akan ada ya. Nah, jadi hanya ini aja. Hanya email pembelian produk lain. Kalau prosesnya tidak ada ya. Jadi ketika email pembelian produk lain diproses itu tidak ada pemberitahuan seperti ini. Tapi kalau ketika beli aja, jadi hanya ketika dia pesan aja ada datanya. Tapi kalau sudah diproses tidak ada ya. Jadi nanti harus dilihat sendiri. Nah itu ada 5 data ya. ID ordernya, kemudian nama produk, kemudian deskripsi produknya, lalu harga dan harga unik. Jadi ini Anda bisa, misalnya Anda ingin langsung dikirimi harga uniknya ya, harga dengan kode uniknya. Itu Anda tinggal pasang ini produk plus produk harga unik. Jadi ketika mereka dapat email dan mereka transfer itu sudah sama angka uniknya, sehingga Anda tidak terlalu repot untuk pengecekan di mutasi rekening. Itu sama seperti di atas, ini untuk membernya. Yang ini untuk sponsor, email ke pemberitahuan ke sponsor. Nah, ini dua-duanya juga ada data produknya ya, ke sponsor maupun ke member ada. Nah kemudian kalau produknya itu sudah diproses, ordernya sudah transfer, sudah Anda proses, maka datanya akan tetap pakai yang sponsor dan member saja, yang data produknya tidak masuk. Kemudian ini untuk ke member, ini untuk ke sponsor. Nah dan terakhir ini email ke member saat komisi dibayar ya. Ini karena ini tidak ada member, tidak ada sponsor ya, karena semuanya berarti member ya, maka kode yang dipakai hanya member saja. Kalau kode sponsor ya nggak ada hubungannya juga sih ya, tapi kalau mau dikasih ya enggak apa-apa. Cuman aneh aja kan, ini hanya untuk antara Anda dengan member Anda kan, jadi tidak ada urusannya sama sponsor ya, maka yang perlu dimasukkan hanya kode-kode member saja. Nah contohnya ini selamat member nama, komisi untuk Anda telah ditransfer ke ini nama banknya ke rekening AC, ini atas namanya ya, berarti ini kebalik ini. Nanti ke banknya dulu, kemudian AC dan member rekening, lalu komisinya sebesar berapa, ini dimasukkan. Nah komisi kodenya pakai komisi gini aja, pakai kurung kotak ya. Nah kalau sudah, jangan lupa update konfigurasi. Oke.
Nah, ini nanti Anda bisa coba registrasi. Kalau emailnya tidak terkirim, Anda harus pasang plugin SMTP ya. Nah, nanti insya Allah di video lain saya tunjukkan bagaimana caranya memasang plugin SMTP agar website kita bisa mengirim email menggunakan SMTP. Karena kalau di hosting lokal biasanya pengiriman menggunakan PHP seperti ini tidak diizinkan ya. Ini saya kebetulan pakai hub host, jadi dari luar itu masih bisa dipakai. Dia masih bisa terkirim, tapi kalau hosting lokal biasanya tidak bisa, harus pasang SMTP. Insya Allah nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana caranya pasang plugin SMTP sekaligus setting-settingnya ya. Oke, sekian dari saya Lutfi Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.